kami dari kelompok 5. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil analisis beberapa produk reksadana yang telah kami lakukan sebagai bagian dari tugas akhir mata kuliah analisa investasi dan portofolio. Sebelum masuk ke materi selanjutnya, terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Nendur Maladila, saya Nisa Lila Hanifah, saya Udia Fatima, saya Nisa Ulfanur Rahma, saya Munawaro. Melalui analisis ini, kami akan menjelaskan hasil perhitungan dari interpretasi dari setiap indikator, serta membandingkan kinerja produk-produk reksadana yang telah dianalisis. Selamat menyaksikan! Latar belakang analisis. Reksadana merupakan salah satu instrumen investasi yang banyak diminati karena dikelola oleh manajer investasi profesional. Investor tidak hanya mempertimbangkan tingkat keuntungan atau return, tetapi juga risiko yang harus ditanggung. Oleh karena itu, diperlukan analisis kinerja reksadana menggunakan berbagai indikator return dan risiko. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui reksadana yang memberikan kinerja terbaik berdasarkan beberapa ukuran evaluasi. Pada reksadana, manajer investasi mengelola dana-dana yang ditempatkannya pada surat berharga dan merealisasikan keuntungan ataupun kerugian dan menerima dividen atau bunga yang dibukukannya ke dalam nilai aktiva bersih atau NAB dari adanya reksadana tersebut. NAB atau nilai aktiva bersih merupakan salah satu tolak ukur dalam memantau hasil dari suatu reksadana. NAB per unit penyertaan adalah harga wajar dari portofolio suatu reksadana setelah dikurangi dengan biaya operasional, kemudian dibagi dengan jumlah unit penyertaan yang telah beredar atau dimiliki investor pada saat tersebut. Selanjutnya ada modal perhitungan. Modal perhitungan yang biasa digunakan dalam analisis penelitian kinerja reksadana, yaitu yang pertama ada model Sharpe, yaitu Reward to Variability Ratio atau biasa yang kita sebut dengan RVAR. RVAR dikembangkan oleh William Sharpe dan sering disebut dengan Reward to Variability Ratio. RVAR juga digunakan untuk mengukur kemampuan reksadana dalam menghasilkan return terhadap risiko total yang ditanggung oleh investor. Rumus yang biasa digunakan dalam menghitung RVAR adalah RVAR sama dengan TRP dikurangi RBR dibagi dengan OP, yang dimana keterangannya RVAR adalah Reward to Variability atau nilai indeks Sharpe, TRP adalah rata-rata return total portofolio, RBR adalah rata-rata return bebas resiko, dan OP adalah standar deviasi portofolio. Selanjutnya yang kedua ada model Trinor atau Reward to Volatility Ratio atau yang biasa kita sebut dengan RVOL. RVOL dikenalkan oleh Jack L. Trinor pada tahun 1966 dan digunakan untuk mengukur return yang diperoleh setelah mempertimbangkan risiko pasar. Semakin tinggi nilai RVOL, maka semakin baik kinerja reksadana tersebut relatif terhadap risiko pasarnya. Rumus yang digunakan untuk menghitung RVOL adalah sebagai berikut. RVOL sama dengan TRP dikurangi RBR dan dibagi dengan BP, yang dimana keterangan RVOL adalah Reward to Volatility atau nilai indeks Trinor, TRP adalah rata-rata return total portofolio, RBR adalah rata-rata return bebas resiko, dan BP adalah beta portofolio. Yang nomor 3 adalah model Jogi's Measure. Model Jogi's Measure ini terdapat 2 poin. Yang pertama ada RMAR atau Reward to Market Risk. Karena skala pembagian antara pengukuran Sharpe dan pengukuran Taylor berbeda, maka hasil tidak dapat dibandingkan. Hartono 2017 mencoba menawarkan solusi untuk memodifikasi pengukuran Taylor. Pengukuran ini disebut dengan RMAR atau Reward to Market Risk. Selanjutnya, poin kedua ada RDIV atau Reward to Verification. Untuk menilai ukuran kinerja reksadana yang mempertimbangkan manfaat diverifikasi portofolio, rumus yang digunakan dalam menghitung RDIV yaitu sebagai berikut. RDIV sama dengan TRP dikurangi RBR dibagi dengan OP dikurangi dengan BP dan dikali dengan OM. Yang dimana RDIV itu artinya Reward to Verification, TRP adalah rata-rata return reksadana dalam periode tertentu, RBR adalah rata-rata return aset bebas risiko dalam periode tertentu, dan TRP dikurangi RBR artinya return lebih atau excess return reksadana.
BP dikali OM artinya resiko pasar, yaitu resiko sistematik reksadana jika terjadi diverifikasi penuh. Dan OP dikurangi BP dikali dengan OM artinya resiko yang tidak mampu diverifikasi oleh reksadana. Selanjutnya ada perhitungan dan interpretasi produk reksadana. Hasil analisis dan interpretasi reksadana pada produk reksadana pasar uang BNI AM Prioritas Agarwal merupakan reksadana pasar uang yang dikelola oleh BNI Asset Management. Produk ini menginvestasikan dana pada instrumen pasar uang dan surat utang jangka pendek. Sebagai reksadana pasar uang, produk ini memiliki tingkat risiko yang relatif rendah serta likuiditas yang tinggi. Berikut adalah hasil analisis kinerjanya. Pada RVAR, nilainya minus 13.499,11645 dan nilai RVOL-nya 0,00006391 dan pada nilai RMAR-nya bernilai 0,00013797 dan RDIV-nya bernilai 886.595.396. Berdasarkan hasil analisis, BNI AM Prioritas Agarwal memiliki nilai RDIV yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa produk ini memiliki tingkat diverifikasi yang sangat baik dan mampu memberikan stabilitas yang tinggi bagi investor. Tetapi, pada nilai RVAR yang sangat negatif menunjukkan bahwa tingkat return yang diperoleh masih relatif kecil. Selain itu, nilai RVOL dan RMAR juga tergolong rendah, sehingga potensi keuntungan yang dihasilkan tidak terlalu besar. Yang kedua ada BNI AM Prioritas Bougainville, yaitu reksadana pendapatan tetap, merupakan reksadana pendapatan tetap yang dikelola oleh BNI Asset Management. Sebagian besar dana investasi ditempatkan pada instrumen obligasi atau surat utang. Produk ini bertujuan memberikan pendapatan yang relatif stabil dengan potensi imbal hasil yang lebih tinggi dibandingkan reksadana pasar uang. Berikut hasil analisis kinerjanya. Pada RVAR bernilai minus 197,2024416, RVOL bernilai 0,000094 dan RMAR bernilai 0,000021 dan RDIV bernilai 10.021.548. Produk ini memiliki nilai RVOL dan RMAR yang cukup tinggi. Hal ini berarti Bougainville mampu memberikan return yang lebih baik terhadap tingkat volatilitas dan resiko penurunan nilai investasi yang dihadapi oleh investor. Meskipun nilai RVAR masih negatif, nilai jauh lebih baik dibandingkan Agarwal. Dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa Bougainville memiliki keseimbangan yang cukup baik antara risiko dan keuntungan. Selanjutnya yang ketiga ada HPAM Premium 2. HPAM Premium 2 merupakan reksadana pendapatan tetap yang dikelola oleh Henan Putih Rai Asset Management atau HPAM. Dana yang dihimpun diinvestasikan terutama pada obligasi pemerintah maupun obligasi korporasi yang memiliki kualitas baik. Tujuan utama produk ini adalah menghasilkan pertumbuhan nilai investasi yang stabil melalui pendapatan bunga obligasi dan potensi kenaikan harga obligasi. Berikut adalah hasil analisis kinerjanya. Pada RVAR bernilai minus 18,765907, RVOL bernilai 0,000134, RMAR bernilai 0,000014, RDIV bernilai 14.459.549. HPAM Premium 2 memiliki nilai RVAR yang sangat baik, yaitu paling mendekati 0. Hal ini menunjukkan bahwa dari sisi perbandingan antara return dan risiko VAR, produk ini memiliki efisiensi yang cukup baik. Selain itu, nilai RDIV juga cukup tinggi, yang menandakan diverifikasi portofolionya cukup baik. Namun, nilai RVOL dan RMAR masih lebih rendah dibandingkan Bougainville, sehingga kemampuan menghasilkan return terhadap volatilitas dan drawdown belum optimal.
Selanjutnya, yang keempat atau yang terakhir ada HPAM Ultima Balance, merupakan reksadana campur yang dikelola oleh Henan Putih Rai Asset Management (HPAM). Produk ini mengalokasikan dana pada berbagai instrumen investasi seperti saham, obligasi, dan pasar uang. Diversifikasi tersebut bertujuan untuk memperoleh pertumbuhan nilai investasi sekaligus mengendalikan risiko portofolio. Berikut hasil analisis kinerjanya. RVAR bernilai minus 197,202,416, RVOL bernilai 0,000094 atau 94/1 juta, RMAR bernilai 0,000021 atau 21/1 juta, RDIV bernilai 10.021.548. HPAM Ultima Balance menunjukkan kinerja yang kurang baik dibandingkan produk lainnya. Hal ini terlihat dari nilai RVOL, RMAR, dan RDIV yang bernilai negatif. Nilai negatif tersebut menunjukkan bahwa resiko yang ditanggung oleh investor belum mampu diimbangi oleh return yang dihasilkan. Dengan kata lain, investor menghadapi fluktuasi dan risiko yang lebih besar tanpa memperoleh keuntungan yang sebanding. Selanjutnya, reksadana Afris Adakas Mutiara, yaitu reksadana pasar uang yang dikelola oleh Afris Management. Dana investasi ini ditempatkan pada instrumen pasar uang dan surat utang jangka pendek, sehingga memiliki resiko yang relatif rendah. Berikut ini merupakan hasil analisis kinerjanya menggunakan 4 model analisis. Jika dilihat dari nilai RVAR atau Reward to Variability-nya, yang negatif ini menunjukkan bahwa return yang dihasilkan belum mampu membagi resiko sistematis yang ditanggung investor. Kemudian nilai RVOL atau Reward to Volatility-nya dan juga RMAR atau Reward to Market Risk-nya yang sangat kecil itu mengindikasikan bahwa tingkat keuntungan yang diperoleh relatif rendah dibandingkan dengan resiko total maupun resiko pasarnya. Namun demikian, nilai RDIV atau Reward to Diversification yang sangat tinggi menunjukkan bahwa diversifikasi portofolio yang dilakukan oleh manajer investasi mampu mengurangi resiko yang tidak sistematis secara signifikan. Dan kemudian yang selanjutnya itu ada reksadana Afris Prime Bond Fund, di mana ini merupakan produk reksadana pendapatan tetap yang relatif stabil dengan potensi imbal hasil yang lebih tinggi dibandingkan dengan reksadana pasar uang. Tingkat risikonya tergolong moderat dan sesuai untuk investasi jangka menengah. Berdasarkan hasil analisis kinerjanya, terlihat bahwa nilai RVAR sangat negatif. Hal ini menunjukkan bahwa return yang diperoleh itu tidak mampu memberikan kompensasi yang memadai. Dengan nilai RVOL dan juga RMAR yang turut negatif mengindikasikan bahwa tingkat keuntungan yang dihasilkan juga tidak mampu untuk mengimbangi resiko total maupun resiko pasarnya. Dan nilai RDIV yang negatif juga turut menunjukkan bahwa diversifikasi portofolio belum memberikan nilai tambah terhadap kinerja investasi. Kemudian ada Sukor Invest Syariah Money Market Fund, yaitu reksadana pasar uang berbasis syariah yang dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dana investasinya ini ditempatkan pada instrumen-instrumen pasar uang syariah dan suku jangka pendek. Produk ini menawarkan resiko yang relatif rendah dengan tingkat likuiditas yang tinggi. Berikut ini merupakan hasil analisis kinerjanya. Dalam hasil analisa kinerjanya, nilai RVAR dan juga RDIV terlihat masih negatif. Hal ini menunjukkan bahwa kinerjanya hampir mencapai tingkat efisiensi dalam mengelola resiko sistematis dan juga diversifikasinya. Kemudian, nilai RVOL yang juga positif itu menunjukkan bahwa return yang dihasilkan itu cukup baik. Serta nilai RMAR yang positif ini mengindikasikan bahwa produk reksadana Sukor Invest Syariah Money Market Fund mampu menghasilkan excess return yang lebih baik dibandingkan risiko pasar yang dihadapinya. Dan yang selanjutnya itu ada reksadana Sukor Invest Money Market Fund. Merupakan reksadana pasar uang yang berinvestasi pada deposito dan instrumen pasar uang lainnya. Tujuannya adalah untuk menjaga stabilitas nilai investasi sekaligus memberikan hasil yang kompetitif. Produk reksadana ini cocok bagi investor yang konservatif dengan tujuan investasi jangka pendek. Berikut disajikan hasil analisis kinerjanya. Nah, berdasarkan hasil analisis kinerjanya, terlihat bahwa nilai RVOL dan RMAR yang sangat tinggi ini menunjukkan bahwa produk reksadana Sukor Invest Money Market Fund memiliki kemampuan yang sangat baik dalam menghasilkan return. Walaupun nilai RVAR dan juga RDIV bernilai negatif, dominasi nilai RVOL dan RMAR yang sangat tinggi ini mengindikasikan bahwa produk reksadana Sukor Invest Money Market Fund ini memiliki efisiensi pengelolaan resiko yang cukup baik dan perspektif volatilitas dan resiko pasar.
Hasil analisa dari produk reksadana. Yang pertama itu Allianz Alpha Sector Rotation Kelas A. Merupakan reksadana saham yang menerapkan strategi rotasi sektor. Manajer investasi akan menyesuaikan alokasi dana ke sektor-sektor yang dinilai memiliki prospek pertumbuhan terbaik. Produk ini memiliki potensi return yang tinggi dengan tingkat risiko yang tinggi juga. Berikut hasil analisis kinerjanya. RVAR-nya minus 1,7912228, RVOL minus 0,0002155556, RMAR minus 0,000512, RDIV-nya minus 3797820,32. Seluruh indikator menghasilkan nilai negatif yang menunjukkan bahwa selama periode penelitian return yang dihasilkan belum mampu mengimbangi berbagai risiko yang ditanggung investor. Nilai RVAR yang negatif mengindikasikan bahwa return yang menunjukkan bahwa return yang dihasilkan juga tidak mampu menutupi risiko volatilitas maupun risiko penurunan nilai investasi yang pernah terjadi. Nilai RDIV yang sangat negatif mengindikasikan bahwa strategi diversifikasi dalam portofolio belum memberikan manfaat yang optimal. Yang kedua ada Allianz Alpha Sector Rotation Kelas B1. Merupakan reksadana saham dengan strategi investasi yang serupa dengan kelas A, yaitu berfokus pada pemilihan sektor-sektor unggulan di pasar saham. Produk ini bertujuan menghasilkan pertumbuhan modal dalam jangka panjang. Tingkat risikonya tergolong tinggi karena dominan berinvestasi pada saham. Berikut hasil analisis kinerjanya. RVAR-nya minus 2,175046, RVOL-nya minus 6115,63, RMAR-nya minus 130,34, RDIV-nya minus 2,193150,687. Nilai negatif pada seluruh indikator menunjukkan bahwa investor menghadapi risiko yang cukup besar tanpa diimbangi oleh return yang memadai. Nilai RVOL dan RMAR yang sangat rendah mengindikasikan bahwa setiap tingkat risiko volatilitas maupun risiko penurunan nilai investasi justru menghasilkan kinerja yang kurang optimal. Dengan demikian, produk ini dapat dikategorikan sebagai reksadana dengan tingkat risiko tinggi namun efisiensi pengembaliannya yang rendah. Yang ketiga ada Afris Adakas Intan, reksadana pasar uang yang berinvestasi pada deposito dan instrumen pasar uang lainnya. Produk ini dirancang untuk memberikan likuiditas tinggi dan menjaga stabilitas nilai investasi. Risiko investasinya relatif rendah sehingga cocok bagi investor konservatif. Berikut hasil analisis kinerjanya. RVAR-nya minus 0,874652, RVOL-nya 6198,91, RMAR 67,66, RDIV-nya minus 0,86062696. Nilai RVAR dan RDIV negatif. Nilai RVOL dan RMAR yang positif menunjukkan bahwa return yang dihasilkan mampu mengimbangi risiko volatilitas dan risiko penurunan nilai investasi. Hal ini mengindikasikan bahwa produk tersebut memiliki stabilitas yang relatif baik dan mampu memberikan kinerja yang cukup efisien dari sudut pandang risiko. Mengingat Afris Adakas Intan merupakan reksadana pasar uang, hasil ini menunjukkan karakteristik yang sesuai dengan instrumen pasar uang yang cenderung memiliki tingkat risiko rendah dan fluktuasi yang relatif kecil. Dan yang keempat, Syariah Terproteksi Afris Suku Berkah, merupakan reksadana terproteksi berbasis syariah yang berinvestasi pada suku. Produk ini bertujuan memberikan perlindungan terhadap pokok investasi hingga jatuh tempo sesuai ketentuan yang berlaku. Cocok bagi investor yang menginginkan investasi syariah dengan tingkat risiko yang lebih terkendali. Berikut hasil analisis kinerjanya. RVAR-nya minus 37,4704457, RVOL-nya 221085,76, RMAR 3236,8,22, RDIV-nya minus 37,9
0,46920105. Nilai RVAR dan RDIV negatif. Nilai RVOL dan RMAR yang sangat tinggi menunjukkan bahwa ini mampu menghasilkan return yang lebih besar dibandingkan risiko volatilitas dan risiko kerugian maksimum yang dihadapi investor. Nilai RMAR yang sangat tinggi mengindikasikan bahwa tingkat penurunan nilai investasi relatif kecil dibandingkan dengan return yang diperoleh. Hal ini menunjukkan bahwa produk tersebut memiliki kemampuan yang baik dan menjaga kestabilan nilai investasi sekaligus memberikan imbal hasil yang kompetitif. Hasil perhitungan produk reksadana selanjutnya yaitu produk reksadana Analgia Super Growth, merupakan reksadana pendapatan tetap yang berfokus pada investasi di instrumen obligasi. Produk ini bertujuan memberikan pertumbuhan nilai investasi yang stabil melalui pengelolaan portofolio surat utang. Tingkat risikonya berada pada kategori moderat. Berikut hasil analisis kinerjanya. Yang pertama itu RVAR-nya bernilai minus 71,3866534. RVOL-nya 0,0000178. RMAR-nya 0,0000262. RDIV-nya 28436655,25. Nilai RDIV positif menunjukkan tingkat diverifikasi yang sangat baik, sehingga mampu membantu mengurangi risiko investasi. Nilai RVAR yang sangat negatif menunjukkan bahwa return yang diperoleh belum mampu mengimbangi risiko yang ditanggung. Nilai RVOL dan RMAR yang sangat rendah mengidentifikasi bahwa potensi keuntungan yang dihasilkan masih relatif kecil. Sehingga reksadana pendapatan tetap produk ini memiliki tingkat risiko yang cenderung sedang dan lebih cocok bagi investor moderat yang menginginkan pendapatan relatif stabil dengan risiko yang tidak terlalu tinggi. Lalu selanjutnya ada reksadana Analgia Super Fund Equity Growth, reksadana saham yang menginvestasikan sebagian besar dana pada saham perusahaan yang memiliki prospek pertumbuhan. Produk ini menawarkan potensi keuntungan yang tinggi dalam jangka panjang, namun juga disertai risiko yang lebih besar dibandingkan jenis reksadana lainnya. Berikut hasil analisis kinerjanya. RVOR yaitu minus 2,48813. RVOL minus 12181,57. RMAR-nya minus 87,56. RDIV-nya minus 2,5185000423. Berdasarkan hasil analisis, nilai RVAR, RVOL, dan RMAR bernilai negatif, sehingga mengidentifikasikan bahwa kinerja reksadana berdasarkan risiko masih kurang optimal. Selain itu, nilai RDIV yang negatif juga menunjukkan bahwa diverifikasi portofolio belum memberikan manfaat yang maksimal. Dengan demikian, meskipun reksadana ini mampu menghasilkan return positif, pengelolaan risiko dan diverifikasi masih perlu ditingkatkan agar kinerja investasi menjadi lebih baik. Berikutnya ada Batavia Obligasi Berkembang, merupakan reksadana pendapatan tetap yang berinvestasi pada berbagai instrumen obligasi, pemerintah dan koperasi. Tujuannya adalah menghasilkan pendapatan yang relatif, stabil, serta pertumbuhan modal dalam jangka menengah hingga panjang. Risiko produk ini tergolong moderat. Berikut hasil analisis kinerjanya. Yang pertama RVAR, yaitu minus 44,308435. RVOL 2551,741,6868. RMAR yaitu 350655,4099. RDIV yaitu minus 44,308,30348. Berdasarkan hasil analisis, nilai RVAR dan RDIV negatif mengidentifikasikan bahwa kinerja reksadana berdasarkan risiko dan diverifikasi masih kurang optimal. Di sisi lain, nilai RVOL dan RMAR bernilai positif yang sangat tinggi menunjukkan bahwa reksadana ini cukup baik dalam pengelolaan risiko pasar. Dengan demikian, reksadana ini cocok bagi investor yang mengutamakan stabilitas dengan tingkat risiko yang relatif rendah. Lalu
yang selanjutnya ada Batavia Proteksi Maksimal 56, merupakan reksadana terproteksi yang dirancang untuk memberikan perlindungan terhadap pokok investasi pada saat jatuh tempo. Dana investasi umumnya ditempatkan pada instrumen obligasi yang memiliki kualitas baik. Produk ini cocok bagi investor yang mengutamakan keamanan investasi dengan potensi imbal hasil yang lebih terukur. Berikut hasil analisis kinerjanya. RVAR yaitu 0,3010, RVOL yaitu 1049,43, RMAR yaitu 0,00, RDIV yaitu minus 163,939212. Nilai RVAR positif menunjukkan bahwa reksadana masih mampu memberikan imbalan hasil positif terhadap risiko yang ditanggung. Selain itu, RVOL yang juga positif mengindikasikan kinerja yang cukup baik berdasarkan risiko pasar. Meskipun demikian, nilai RDIV yang negatif menunjukkan bahwa manfaat diversifikasi portofolio masih kurang optimal. Allianz Global Fund 55 merupakan reksadana campuran yang mengalokasikan dana pada saham, obligasi, dan instrumen pasar uang. Strategi diversifikasi ini bertujuan menciptakan keseimbangan antara potensi keuntungan dan resiko investasi. Produk ini sesuai bagi investor dengan profil resiko moderat. Berikut hasil analisis kinerjanya. RVAR-nya minus 18,147372, RVOL-nya minus 0,00008614, RMAR-nya minus 0,00001768, RDIV-nya minus 1073422,37. RVAR, RVOL, RMAR, dan TRV-RBR menunjukkan nilai negatif. Hal ini mengindikasikan bahwa return yang diperoleh investor belum sepenuhnya mampu mengimbangi resiko yang ditanggung. Selain itu, nilai beta dan RDIV yang sangat besar menunjukkan kemungkinan adanya kesalahan atau ketidaktepatan dalam proses perhitungan sehingga perlu dilakukan evaluasi ulang. Allianz Global Fund 57 yaitu reksadana campuran yang berorientasi pada pertumbuhan nilai investasi melalui kombinasi berbagai instrumen keuangan yang portofolionya dirancang untuk memberikan potensi return yang optimal dengan tetap memperhatikan pengelolaan resiko. Produk ini juga cocok untuk investasi jangka menengah hingga panjang. Berikut hasil analisis kinerjanya. RVAR-nya 0,861259, RVOL-nya minus 16201,02, RMAR-nya minus 2284,89, RDIV-nya 0,861654. Yang dimana nilai RMAR yang negatif mengindikasikan bahwa return yang dihasilkan belum mampu mengimbangi resiko yang ditanggung investor. RVAR sebesar 0,861 dan RDIV sebesar 0,862 itu menunjukkan bahwa pengelolaan portofolio dan diversifikasi investasi telah dilakukan dengan cukup sehingga mampu menjaga stabilitas nilai investasi. Bahana Liquid Plus merupakan reksadana pasar uang yang dikelola oleh Bahana TCW Investment Management. Dana investasi ditempatkan pada deposito dan instrumen pasar uang berkualitas tinggi. Produk ini menawarkan tingkat resiko rendah dan likuiditas yang tinggi. Berikut hasil analisis kinerjanya. RVAR minus 29812,549, RVOL-nya minus 739477335, RMAR-nya minus 2755920, RDIV-nya minus 29812,5497. Berdasarkan hasil analisis tahun 2025, Bahana Liquid Plus menunjukkan kinerja yang stabil dengan tingkat resiko yang sangat rendah. Meskipun beberapa rasio seperti RVAR, RVOL, RMAR, dan RDIV bernilai negatif. Kondisi tersebut lebih disebabkan oleh karakteristik reksadana pasar uang yang memiliki resiko sangat rendah dan tidak sensitif terhadap pergerakan
Pasar saham. Dana revolving fund. Reksadana pendapatan tetap yang berinvestasi pada obligasi pemerintah maupun obligasi korporasi. Tujuan utamanya adalah menghasilkan pendapatan yang stabil dan pertumbuhan investasi dalam jangka menengah. Resiko produk ini tergolong moderat. Berikut hasil analisis kinerjanya. RVAR minus 197494603, RVOL 1162254140, RMAR 33442960, RDIV minus 19749,4602. Menunjukkan kinerja yang baik, stabil, dan memiliki tingkat resiko yang rendah. Hal ini terlihat dari peningkatan NAB atau UP yang konsisten dari 1,967,63 menjadi 2,061,00 dengan pertumbuhan sekitar 4,75% selama 1 tahun. RVAR dan RDIV bernilai negatif. Hal tersebut lebih disebabkan oleh karakteristik perhitungan dan rendahnya sensitivitas terhadap pasar daripada buruknya kinerja investasi. Selanjutnya ada urutan kinerja reksadana dari yang terbaik sampai ke yang relatif rendah. Yang pertama itu ada Sukor Invest Syariah Money Market Fund. Yang kedua Apris Adakas Intan. Yang ketiga Syariah Terproteksi Apris Suku Berkah. Yang keempat Batavia Obligasi Berkembang. Yang kelima reksadana dan pendapatan tetap Anargia Super Grow. Yang keenam BNI AM Prioritas Bougainville. Yang ketujuh HPAM Premium 2. Yang kedelapan Batavia Proteksi Maksimal 56. 9 Bahana Revolving Fund. 10 Apris Adakas Mutiara. Yang ke-11 BNI AM Prioritas Agarwood. Yang ke-12 Sukor Invest Money Market Fund. Yang ke-13 Allianz Capital Fund 57. 14 Allianz Alpha Sector Rotation kelas B1. Yang ke-15 Allianz Alpha Sector Rotation kelas A. Yang ke-16 reksadana saham Anargia Super Fund Equity Grow. Yang ke-17 HPAM Ultima Balance. 18 Allianz Capital Fund 55. 19 Avis Prime Bond Fund. 20 Bahana Liquid Plus. Berikut adalah urutan 5 besar reksadana yang paling baik di antara produk-produk reksadana lainnya yang juga menjadi objek analisis. Di urutan yang pertama itu ada reksadana Sukor Invest Syariah Money Market Fund. Reksadana ini menunjukkan kinerja yang paling konsisten dibandingkan produk lainnya yang juga dianalisis dalam analisa ini. Reksadana ini paling unggul terutama pada indikator reward to volatility dan juga reward to market risk-nya. Hal tersebut menunjukkan bahwa reksadana ini mampu menghasilkan return terbaik dengan tingkat volatilitas dan juga resiko pasar yang relatif terkendali, sehingga dapat menjadi pilihan investasi yang paling unggul dalam analisa ini. Kemudian di urutan yang kedua, reksadana Apris Adakas Intan. Reksadana ini memperoleh hasil yang sangat baik pada indikator RVOL dan RMAR-nya, yang menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan risiko dalam menghasilkan imbal hasil bagi investor. Selain itu, nilai RVAR yang relatif baik juga menunjukkan bahwa return yang diperoleh itu sebanding dengan risiko yang ditanggung. Dan di urutan yang ketiga itu ada reksadana syariah terproteksi Apris Suku Berkah. Produk ini menunjukkan kinerja yang kuat pada sebagian besar indikator pengukuran. Sebagai reksadana syariah yang berinvestasi pada instrumen suku, produk ini mampu memberikan keseimbangan antara potensi keuntungan dan tingkat resiko yang relatif lebih rendah dibandingkan instrumen investasi yang lebih agresif. Dan di urutan yang keempat, itu ditempati oleh reksadana Batavia Obligasi Berkembang. Kinerja reksadana ini didukung oleh nilai RVOL dan juga RMAR yang tinggi, di mana menunjukkan kemampuan dalam menghasilkan return yang baik terhadap volatilitas dan juga risiko pasar. Hal tersebut mencerminkan efektivitas pengelolaan portofolio obligasi yang dimiliki. Dan yang terakhir di urutan yang kelima, yaitu ada reksadana pendapatan tetap Anargia Super Growth. Reksadana ini menunjukkan kinerja yang cukup baik, terutama dari sisi diversifikasi portofolio yang tercermin pada nilai RDIV yang tinggi. Selain itu, produk ini juga mampu mempertahankan tingkat pengembalian yang kompetitif dengan resiko yang masih dapat dikelola dengan baik.
Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang